Mari kita jadikan Tuhan. Tuhan, amin. Kita percaya bahwa Tuhan hari seperti ini untuk melawan kita. Yes. Ku
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Karena Kau penyelamat hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau penyelamat hidup kami Tuhan. Amin. Kami tak ingin untuk menyembah di tempat ini Tuhan. Mendengar nama
Luar biasa kebaikan bagi kami. Terang Tuhan nyata atas hidup kami. Kemuliaan Tuhan sudah bersinar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Masih dalam suasana hadirat Tuhan, saya persilakan saudara duduk kembali. Saudara, sore ini kita dilayani secara khusus. Nanti saya mau perkenalkan kepada saudara hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Itulah Saudari Diana Pengurede, dan kita sudah kenal dengan dia, dan saya mengajak saudara mari buka hati bagi Tuhan. Biarlah memiliki hati yang baru. Katakan hati yang baru. Haleluya. Kadang-kadang karena kita saking dekatnya sudah kenal, maka kita mengabaikan pesan firman Tuhan yang disampaikan hanya karena melihat orangnya. Yesus, orang Nazaret, mengatakan begini, "Oh, kita kenal dia, anak tukang kayu. Saya kenal orangnya, keluarganya ada di antara kami." Begitu. Jangan sampai karena faktor kedekatan kita, persahabatan kita, sehingga membuat kita tidak memperhatikan firman Tuhan. Katakan, saya memperhatikan firman Tuhan. Saya memperhatikan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Buka hati bagi Tuhan. Biarlah hati yang baru ada pada kita. Kalau engkau datang hanya untuk menghakimi, hanya untuk menilai, maka hanya sebatas itulah yang engkau dapatkan. Tetapi waktu engkau membuka hati bagi Tuhan, biarkan Roh Kudus bicara di hatimu. Entah itu mungkin menegur, mengarahkan, menasihati. Saya percaya ibadah pada hari ini sudah lama didoakan, dan ini adalah ibadah yang penuh kuasa. Bukan kebetulan kita terhubung baik secara tatap muka onsite di tempat ini, maupun saudara yang menemukan video melalui siaran langsung ini lewat YouTube maupun lewat Facebook. Dan ke depan nanti video ini akan tersimpan di YouTube maupun di Facebook. Jadi bukan lagi siaran langsung, meskipun hari ini siaran langsung. Bagi saudara yang nonton ini, saya percaya bukan kebetulan saudara menemukan. Ini adalah rencana Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan. Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, ada kuasa Tuhan yang menjaman sanggup mengubah hidup kita. Haleluya. Berapa banyak yang percaya ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita? Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi, dan kita akan undang pembicara kita. Kita nyanyikan nyanyi dan bersorak, dan kita nyanyikan dengan iman. Mari kita berdiri sekali lagi. Haleluya.
Benar Allah Roh Kudus, tiada ada janji seperti Engkau Tuhan. Janji-Mu selalu ya dan amin dan tergenapi dalam hidup kami. Kami mau berkatakan dalam hidup kami Tuhan, bahwa setiap janji Tuhan selalu tergenapi dalam diri kami. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau penghibur dalam hidup kami, Engkau penolong dalam pribadi kami Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau di dunia ini selain Engkau. Allah kami, Allah yang hidup. Bahkan harapan kami, masa depan kami ada di dalam tangan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami mengenal Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memilih kami. Sampai saat ini Tuhan, kami adalah anak-anak kerajaan Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarkan setiap pikiran kami dari dunia ini, hati kami yang terfokus kepada mana-mana Tuhan, hancurkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarkan hati kami menerima akan kebenaran firman-Mu di sore hari ini Bapa. Setiap pikiran kami yang tertuju kepada orang-orang lain, setiap pikiran kami yang saat ini merana di mana-mana Tuhan, Engkau ambil alih pada sore hari ini Tuhan. Fokuskan segala hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Beri kami telinga seorang murid Tuhan, untuk mau mendengar Bapak. Maka biarkan menjadi kami anak-anak-Mu menjadi pelaku firman-Mu. Dan bukan saja kami hanya mendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami menyampaikan kabar Injil ini sampai seluruh dunia Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Ini kami telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Boleh dikecilin mic-nya? Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. 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 Maaf mau bertanya, tadi siang udah pada makan kan? Amen. Apakah ada yang berpuasa di sini? Orang yang berpuasa harus tetap semangat. Sekali lagi shalom. Shalom. Kayaknya kurang semangat deh. Semangat, amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Anak-anak Tuhan itu harus perkatakan. Kita di sini punya moto yang namanya perkatakan yang baik. Mungkin kata moto aku sendiri yang pakai, karena setiap kali gembala aku selalu bilang perkatakan yang baik, perkatakan yang baik. Karena segala hal yang kita katakan baik akan terjadi dalam hidup kita. Kita katakan jelek akan terjadi dalam diri kita. Karena perkataan itu besar kuasanya juga. Perkataan sama seperti doa, dia besar kuasanya. Jadi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mau bilang, pakai setiap kata-kata yang keluar dari mulutmu untuk memberkati dirimu. Amin. Pakai setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita masing-masing untuk menginspirasi diri kita. Kalau kita pakai kata-kata yang membuat hidup kita down, bagaimana kita bisa melihat kebesaran Tuhan? Orang yang patah semangatnya, dia hanya akan mempersalahkan Tuhan. Amin. Tapi kita di sini tidak ada orang yang mempersalahkan Tuhan. Karena apa? Dia Bapa kita yang baik. Langsung saja kita buka Alkitab kita dalam Ayub. Ayub pasal yang ke-45 ayat yang ke-5. Ayub pasal 42 ayat yang ke-5. Ayub pasal 42 ayat yang ke-5, cuma satu ayat. Ayub 42 ayat yang ke-5, amin. Amin. Saya teman-teman bagi berdiri, kita akan baca bersama-sama. Di sini temanya Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Dalam hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Sekali lagi. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Amin. Amin. Silakan duduk, terima kasih. Kita punya tema yang di sini saya berikan tentang mengenal Yesus secara pribadi atau mengenal Tuhan secara pribadi. Jangan saudara-saudara pertanyakan Tuhan dan Yesus itu beda. Kalau pertanyaan itu jawab dengan cara berdoa. Biar minta tuntunan dari Tuhan supaya jawab masing-masing dalam doamu. Mengenal secara pribadi, mengenal Yesus secara pribadi. Kenapa saya bilang bahwa temanya tentang mengenal Yesus secara pribadi?
Kita punya tema bulanan ya kalau nggak salah. Setiap bulan kita punya tema-tema baru. Dan tema itu bukan sekedar kita dapat asal kita comot kata, enggak. Saya percaya setiap tema yang kita punya semua berasal daripada Tuhan. Karena apa? Tuhan berbicara kepada kita pribadi dan pribadi. Di gereja ini kita punya tema dari Bapak Gembala kita tentang mengenal Tuhan secara pribadi. Kenapa saya ambil dari Ayub pasal 42 ayat yang kelima? Kalau saudara-saudara baca Ayub 1 sampai dengan ayat 42, saya percaya kita semua di sini pasti sering baca Alkitab, bahkan anak-anak sekolah kita banyak di sini. Jadi saudara-saudara tahu tentang jalan cerita Ayub. Dan Tuhan bilang apa? Setiap firman yang datang itu memberikan satu pengertian yang berbeda-beda. Di sini mengapa saya mengambil tentang Ayub? Kenapa dari Ayub kita bisa belajar tentang mengenal Tuhan secara pribadi? Bisa di perjanjian baru kita ambil Rasul Paulus, atau mungkin Titus, atau mungkin Timotius, atau mungkin Simon Petrus. Tapi pada saat ini saya ambil tentang Ayub karena temanya dalam pasal 42 dibilang Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Kenapa bisa ada tema seperti itu? Dari Ayub 1 sampai ayat 42 ada beberapa pasal kayak pasal 16, seperti pasal berapa itu dia bilang dia menyesal lahir ke dunia ini. Ketika dia mengalami ujian dari Tuhan, ketika Tuhan berbicara, setan datang berbicara, Tuhan bilang cobai dia, tapi jangan sampai merenggut nyawanya. Pada saat itu dia bilang aku menyesal lahir ke dunia ini. Kalau kita lihat di pasal pertama sangat jelas dia bilang Ayub adalah orang yang paling saleh. Benar gak? Ayub adalah orang yang paling saleh. Tapi saudara-saudara, di sini ada dua pengertian yang saya berikan bahwa kenal dengan sekedar tahu berbeda. Mengenal secara dekat dan sekedar tahu berbeda. Contohnya, saya tahu Bang Daniel. Saya mengenal Bang Daniel. Saya bukan mengenal, maaf kata saya kurang mengenal Bang Darman. Saya tahu Bang Darman, dia datang ke sini, saya tahu dia Bang Darman. Tinggal di mana, dulu saudaranya saya tahu. Tapi saya tidak dekat dengan dia. Kalau Bang Daniel, ini contoh, dalam tanda kutip contoh kita mengenal dan kita tahu. Harus tangkap ya. Orang yang kita tahu beda dengan orang yang kita kenal. Bang Daniel saya kenal dia dari beberapa tahun yang lalu. Saya mengenal dia secara dekat. Apalagi kami di dalam rumah. Saya dengan Niko, saya sangat mengenal Niko. Karena saya tinggal bersama dengan Niko. Yes. Kalau kita dekat, semakin dekat, kita akan mengenal sisi buruknya, sisi jeleknya, sisi baiknya. Kita akan tahu orang itu. Tetapi anak Tuhan semuanya punya sisi baik, amin? Amin. Amin? Amen. Saya percaya tidak ada yang mengantuk di sini ya. Yes. Karena tadi kita sudah berdoa. Yes. Doa kita besar kuasanya. Amen. Sama seperti Yesus. Kenapa ketika dalam Ayub mengalami satu cobaan, Ayub bilang, aku menyesal lahir ke dunia ini. Bahkan ayat yang ke-6 pasal 16 dia bilang, Tuhan sudah melucuti dia, Tuhan beri dia perkara yang sangat besar yang sampai dia sendiri tidak sanggup. Karena dia cuma sekedar tahu. Nah saudara-saudara tahu, Ayub cuma punya iman berkat, dia tidak punya imannya Tuhan. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Ayub orang yang saleh. Berkatnya banyak, sebelum dia mengalami cobaan dia punya harta di mana-mana, benar? Yes. Dia punya harta di mana-mana. Dia punya anak, dia punya istri yang cantik, anak yang ganteng-ganteng, bahkan kambing domba yang banyak. Tetapi kenapa dia cuma disebut saleh? Saya ambil satu perkataan, saya bilang dia cuma memiliki iman, bukan iman Tuhan, tetapi iman berkat. Harus kita tangkap bahwa iman berkat dan iman Tuhan sangat berbeda jauh. Kenapa kita punya tema harus mengenal Tuhan secara pribadi? Kalau kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi, kita cuma mau apa dari Tuhan? Kita diberi makan, kita diberi kesembuhan, kita mengalami mujizat. Itu adalah iman-iman berkat yang kita butuhkan dari Tuhan. Tetapi kalau kita punya imannya Tuhan, kita punya satu tema bahwa iman Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, itu iman Tuhan. Tapi yang saya mau bilang di sini, iman Tuhan adalah kita tahu secara pribadi siapa Yesus yang kita sembah. Atau saudara-saudara di sini cuma tahu bahwa Tuhan itu ya sudah, dia sudah mati buat saya sudah selamat. Kalau kita cuma tahu secara itu garis besar, otak kita masih dangkal. Karena apa? Tuhan bukan sekedar mati untuk saudara dan saya, tetapi Dia berikan satu yang luar biasa. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Semua orang boleh mati
Tapi sudahkah dia adalah jalan kebenaran dan hidup? Belum. Sangat jelas belum. Yohanes 14 kalau nggak salah ya. Kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 6 dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu adalah imannya Tuhan. Kita harus percaya bahwa Dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak di luar daripada Dia tidak ada jalan kebenaran dan hidup. Kalau kita cuma tahu bahwa ya saya mengenal Tuhan, dalam arti saya tahu Dia itu Tuhan Yesus yang dilahir daripada kandung seorang perawan Maria, Dia yang telah mati di kayu salib untuk saya. Kalau cuma sampai situ saudara-saudara, berarti kita masih punya iman berkat. Kita tahu bahwa Tuhan itu hanya memberikan makan, Dia hanya menyajikan. Kita tahu secara iman berkat, kita tahu bahwa Dia menyembuhkan. Berarti kita gampang ya. Kita lihat dalam Habakuk sebentar. Habakuk 3 ayat 17 sampai ayat 19. Ini tentang mengenal imannya Tuhan. Kalau kita tahu bahwa hidup kita mengenal Tuhan secara pribadi. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Kalau kita mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup kita akan punya imannya Tuhan yang luar biasa. Kita lihat dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Next. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku. Next. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dan dengan permainan kecapi. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Orang yang memiliki imannya Tuhan dalam dirinya adalah orang yang tidak pernah gampang kecewa. Ayat 17. Coba ayat 17. Orang yang memiliki iman Tuhan dalam dirinya adalah orang yang tidak gampang kecewa dengan apapun. Ayat 17. Aku akan Habakuk 3. Habakuk 3. Oke, saya akan baca di sini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Hal yang membuat saya bilang kalau kita adalah anak-anak yang mengenal Tuhan secara pribadi, kita memiliki iman ya Tuhan, yang katanya kecewa tidak akan pernah ada dalam diri kita. Kalau orang yang hanya tahu tentang iman berkat, kalau dia lagi berbisnis, bisnisnya kena tipu, apa yang dia lakukan? Tersalahkan Tuhan, stres, kecewa, galau, bahkan mungkin dia bisa bunuh diri kalau contohnya dia berinvestasi dengan nominal uang sampai ratusan juta. Pasti dia kan kecewa ini pasti sangat berakar di dalam dirinya. Kalau dia cuma punya iman berkat, saya mau bilang garis bawah ini, kalau kita punya imannya Tuhan, berkat itu akan datang. Tanpa perlu kita minta, berkat itu akan meluncur sama seperti air di sungai yang tidak akan pernah berhenti. Jadi kalau kita miliki iman Tuhan yang namanya sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun kita di PHK, sekalipun kita tidak bekerja, sekalipun kita mungkin dikecewakan orang, kita tidak akan pernah kecewa. Karena apa? Karena hanya iman Tuhan yang ada dalam diri kita. Karena kita mengenal siapa terang itu. Kita mengenal siapa yang menyelamatkan hidup kita secara pribadi. Bukan kita hanya mengenal kulit-kulitnya, aduh sayang percuma. Kalau kita cuma sekadar kenal dan tahu Tuhan kita itu hebat. Kalau kita tidak alami dalam diri kita, saya mau bilang, kalau kita miliki iman Tuhan, kita adalah orang-orang yang punya pengalaman dengan Kristus. Dalam segala hal apapun, kita punya pengalaman dengan Tuhan. Baik kecil, mungkin kita diselamatkan dari kecelakaan dan hampir kita ketabrak, kita pengalaman itu semua karena Tuhan. Kalau kita hanya sekedar tahu Tuhan, itu karena aku bisa ke samping dikit dari gak kecelakaan. Ketika kita mungkin aku waktu itu jatuh, pernah kecelakaan sekali. Aku cuma tahu ada gembalaku yang selalu bilang, itu bukan sial. Jangan berkata-kata
sial, yes. Jangan pernah kita berkatakan sial dalam diri kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan pernah kecewa, kita tidak akan pernah goyah. Karena apa? Karena ada Tuhan, karena kita tahu siapa Tuhan kita itu secara detail. Sama seperti Tuhan mengenal kita, bahkan kita dengan Tuhan, tidak ada satu ujung rambut pun yang Tuhan tidak tahu dalam diri kita. Apapun yang kita lakukan, bahkan dalam firman Tuhan, rambut kita pun dihitung Tuhan. Oh, haleluya. Ada nggak di antara kita sini yang bisa hitung rambut itu? Pasti nggak ada. Ya, hitung beras saja pun pasti nggak bisa lah. Satu gumpalan gini aja itu mungkin satu hari full baru selesai. Tapi Tuhan kita, makanya saya mau bilang di sini, miliki imannya Tuhan dalam hidup kita. Untuk apa? Supaya tidak ada yang namanya kecewa, tidak ada yang namanya kebencian, tidak ada yang namanya sakit hati. Orang di luar daripada dia mengenal Tuhan dan punya tahu Tuhan adalah orang-orang yang gampang sakit hati, orang-orang yang gampang kepahitan. Saya mau bilang orang-orang yang kepahitan, dia sama seperti gelas yang udah pecah, dia kemana-mana hanya untuk melukai. Walaupun dia udah dilem, tetap bekas itu ada. Kayak pot bunga ya, kalau jatuh kita lem lagi, ya dia udah lengket, tapi lihat ada bekasnya kan. Itulah orang kepahitan, di mana-mana dia akan menyakiti. Jadi orang-orang Kristen, jadi orang-orang percaya, miliki iman Tuhan dalam hidup kita. Untuk apa? Supaya kita menjadi berkat ketika kita datang di perkumpulan. Jangan kita datang, kita menjadi belanu yang orang langsung pergi. Lihat kita, langsung sinis, bubar satu-satu. Kita mau jadi berkat, apa kita mau jadi hal yang tidak menyenangkan bagi orang lain? Saya percaya bahwa kita semua di sini, kalau kita datang di satu perkumpulan dengan teman-teman kita lah orang-orang yang membawa berkat buat mereka. Jangan langsung pikir saya mentraktir mereka. Berkat mulai dia mikir tentang uang. Salah. Kalau berkat masih memikirkan tentang materi, berarti apa dong? Doa kita materi mulu dong sama Tuhan. Berkat bukan berbicara soal materi. Ketika kita membawa damai kepada orang lain, itu sudah berkat. Ketika kita membawa sukacita kepada orang lain, itu sudah berkat. Makanya saya selalu bilang, kalau kita hanya tahu tentang berkat uang, berarti berbicara kaya, materi kita banyak dong sampai triliunan. Kaya itu bukan soal itu. Berkat itu bukan soal itu. Kaya dalam hati kita, tidak membalas setiap orang yang melakukan kejahatan sama kita, tidak membenci ketika orang menyakiti kita malah mengasihi. Tuhan bilang apa? Kasihilah musuhmu. Orang-orang yang memiliki iman Tuhan adalah orang-orang yang gampang mengasihi musuhnya. Dalam arti jangan ya datang langsung dia pukul kita langsung, jangan gitu, berdoa buat dia. Jangan langsung ketika kita kita langsung kasih uang. Halo, masih main uang. Pakai perkataan, pakai hidupmu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Lanjut, 5 menit lagi. Kita dipatokkan jam ya, karena kita tidak boleh lama-lama. Karena PSBB, kalau PSBB-nya mungkin nggak jadi atau jadi, ya kita jangan berlama-lama. Siapakah pribadi Yesus di dalam hidup kita? Tadi kan saya berbicara tentang kita mengenal pribadi Yesus secara kita mengenal pribadi Yesus sangat-sangat dekat. Terus sekarang pertanyaannya, siapa Tuhan itu dalam hidup kita? Siapa Yesus itu dalam hidup kita? Apakah Yesus itu hanya dalam hidup kita butuhkan dia untuk dapat berkat? Apakah kita hanya kita tahu Yesus itu dalam hidup dia untuk menyembuhkanku? Yesus itu ada dalam hidup dia untuk melakukan mujizat bagiku dan keluargaku. Kalau kita hanya sekedar tahu tentang itu. Tapi kalau saya mau bilang, kalau siapakah Yesus itu dalam diri kita? Katakan bahwa dia adalah juru selamat dan dia adalah jalan kebenaran itu. Tidak ada yang lain selain dia. Tanamkan cuma 2 ini yang saya bilang, bahwa Yesus itu juru selamat dalam hidup kita dan dialah jalan kebenaran. Mungkin orang bilang, yang tadi saya bilang, banyak orang yang mungkin mati untuk orang lain, tapi belum tentu dia adalah jalan kebenaran. Hanya Tuhan satu-satunya jalan kebenaran dalam hidup kita. Karena ketika kita tahu bahwa Tuhan satu-satunya kebenaran dalam hidup kita, dialah satu-satunya juru selamat dalam hidup kita, saya percaya kita orang-orang yang gampang mengucap syukur. Kita orang-orang yang gampang tidak akan pernah goyah. Kita orang-orang yang gampang bersuka cita. Bahkan dalam hal apapun, mungkin lagi putus sama
pasangan, lagi berdoa untuk dapat pasangan, mungkin belum dapat ya tetap bersuka cita aja. Karena apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yes. Itu imannya Tuhan yang sering kita dengar di tempat ini. Amen. Apapun yang terjadi, katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yes. Kalau kita tahu tentang itu, saya mau bilang dari Habakuk 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19 tadi, kita orang-orang yang gampang mengucap syukur, tidak akan pernah kecewa. Terus kita orang-orang yang bersuka cita, dan kita tidak akan pernah goyah. Karena apa? Kita tahu Tuhan yang ada dalam diri kita. Kita tahu secara jelas bahwa Tuhan yang hidup, yang mati, bangkit, dan hidup naik ke surga, Dia yang ada dalam pribadi. Jadi pada saat ini, mari kita sama-sama berdoa, membaca Alkitab, bangun lagi komunikasi kita lewat praise and worship untuk Tuhan. Mungkin, ngapain sih? Langsung kalau kita pertanyakan ngapain sih? Saya mau bilang Tuhan sudah mati buat kita. Dia tidak menuntut apa-apa. Tetapi itulah salah satu ucapan syukur yang mau kita berikan. Jangan tanamkan dalam dirimu bahwa berdoa, baca Alkitab, menyembah Tuhan itu supaya kita semakin kayak memberi kebaikan kita sama Tuhan. Loh, hancurkan itu dalam dirimu. Kebaikan kita mana yang bisa kita beli dengan kematian Tuhan? Tidak ada. Tanamkan bahwa berdoa, baca Alkitab, menyembah Tuhan itu sebagai satu ucapan syukur yang kita berikan sama Tuhan. Itu hanya ucapan syukur yang kita berikan sama Tuhan. Dan ingat bahwa Matius 6 ayat 33, saya suka juga firman, saya sering termotivasi dalam firman itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dalam arti bahwa mari kita sama-sama mengenal Tuhan. Yang tadi sama seperti saya bilang bahwa iman berkat dengan iman Tuhan itu berbeda. Mari kita mengenal, bahkan kita minta sama Tuhan, Tuhan taruh iman dalam diriku. Kalau kita tahu iman Tuhan, aduh seharap untuk berkat gampang Tuhan kasih. Bahkan dalam Yesaya bilang apa? Timur, barat, utara, dan selatan jangan pernah tahan. Berkat Tuhan tidak akan pernah tertahan kalau kita mau memiliki iman Tuhan. Mari kita sama-sama terima iman Tuhan dalam diri kita dan biarkan berkat-berkat yang dari belakang orang mengikuti hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya silakan kembali kepada Bapak Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Baik, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita berdoa untuk pribadi kita, keluarga kita, supaya benar-benar terhubung dengan pribadi Yesus. Amin. Amin. Jadikan Yesus Kristus segalanya bagi kita. Kita perkatakan dulu, kita berdiri bersama-sama lalu kita perkatakan ini. Saya pengen ini dideklar dari hati kita, diproklamasikan, diucapkan dengan kekuatan iman kita di hadapan Tuhan. Pada waktu Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, belum banyak bangunan-bangunan, belum banyak jalan-jalan dibuat, tetapi proklamasi itu adalah awal. Jadi perkatakan dulu, lalu kemudian buktinya akan menyusul. Amin. Amin. Oke, kita declare dulu. Lalu kemudian kita akan berdoa. Katakan sama-sama, Yesus Kristus segalanya bagiku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat terbaik terboleh dari Tuhan sudah terjadi atas hidupku. Sama-sama kita berkatakan 1, 2, 3. Yesus Kristus segalanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat terbaik terboleh dari Tuhan sudah terjadi atas hidupku. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tetap berdiri saudara dalam suasana doa. Saya mau mengajak saudara untuk memperkatakan, Tuhan jadilah terangku, Tuhan jadilah kekuatanku. Kalau kau berdoa, Tuhan berikan aku kekuatan, berarti kekuatan itu adalah pemberian Tuhan. Berarti kekuatan itu adalah sesuatu yang datang dari Tuhan. Tapi kalau berdoa, Tuhan jadilah kekuatanku, maka kekuatan kita tidak pernah habis. Waktu kita berdoa, Tuhan Engkau adalah terangku, maka terang Tuhan itu adalah pribadi. Itu akan terus menyala di dalam hidup kita. Tapi kalau kita berkata, Tuhan terangi bisnisku, terangi pekerjaanku, terangi keluargaku, maka terang itu berupa sesuatu dari Tuhan. Itu akan habis, itu akan pudar. Tetapi kalau itu pribadi Yesus yang adalah terang hidup kita, itu tidak pernah pudar. Saudara, doakan pribadimu, doakan keluargamu, doakan keluargamu dan pekerjaanmu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, berdoa.
Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Nyanyikan bersama-sama, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Misalnya serahkan bagiku, tidakkan dan dimulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Kisahnya disediakan bagiku, tidakkan dan dimulihkan. Jatiku seperti fajar, jatiku seperti fajar pagi hari. Dan tiada pernah haleluya. Kisahmu seperti sungai yang mengalir. Dan benar-benar mengalir. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku Mari kita berdoa, doakan pribadi kita, keluarga kita, supaya terhubung kepada pribadi Tuhan, bukan kepada sesuatu yang dari Tuhan, tapi terhubung kepada pribadi Tuhan. Berdoa saudara, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, dalam nama Yesus Tuhan. Oh Yesus Kristus segalanya bagi kami. Dalam nama Yesus ada keintiman, ada kemesraan, kekuatan, hubungan bersama dengan pribadi Kristus. Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Oh, Engkau terang hidup kami, Engkau selamatkan kami. Jadilah kekuatan, jadilah kesehatan bagi kami, jadilah perlindungan bagi kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Jadilah kemenangan bagi kami, jadilah terang kehidupan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Dalam suasana doa saudara, saya ingin kita tampilkan slide. Saya mengajak kita mendeklarasikan, memperkatakan bahwa bulan September terang Tuhan nyata atasku. Tanggal 18 September nanti ada pergantian tahun menurut tahun Ibrani. Dari tahun 5780 menjadi 5781. Itu namanya tahun P Aleph. P itu bicara tentang mulut, angka 80. Dan Aleph itu sama dengan Alpha. Kalau saudara dengar lagu Alpha dan Omega, Alpha itu sama dengan Aleph 1. Itu angka 1. Nah, gambarnya itu kalau Aleph itu seperti lembu. Nah, gitu. Jadi, tapi sebenarnya itu bicara tentang ketaatan. Tapi kalau bicara nomor 1, bicara tentang Tuhan yang memulai. Dialah awal dan dialah akhir. Dialah Aleph dan Taf. Kalau Yunani, dialah Alpha dan Omega. Saudara, Tuhan berbicara kepada kita. P itu bicara tentang firman Tuhan. Dan bicara
tentang kehendak Tuhan kepada kita, dan biarlah kita taat karena Tuhan yang memulai yang terbaik dalam hidup kita. Amin, saudara. Dan itu bicara tentang sebelum masuk pada tahun yang baru, biasanya orang Israel melakukan doa puasa sehingga diterangi pikiran mereka dan diterangi oleh Tuhan rencana hidup mereka untuk 1 tahun ke depan. Biasanya 1 bulan sebelum tahun baru, orang Israel itu mengadakan puasa, mengadakan doa syafaat, perenungan firman Tuhan tentang Mazmur 27. Dan saudara, tekanan utama 1 bulan sebelum tahun baru itu bicara tentang terang Tuhan. Terang Tuhan itu bicara tentang bulan Elul menurut tahun sipil, saudara. Nah, itu sebabnya saya mau mengajak kita memperkatakan terang Tuhan nyata atasku. Kita akan perkatakan sama-sama. Kita akan sama-sama bulan September terang Tuhan nyata atasku. Kita akan deklarasikan sama-sama semua. Mari kita perkatakan dengan iman. 1, 2, 3. Bulan September terang Tuhan nyata atasku. Dalam nama Yesus aku imani dan perkatakan terang Tuhan sudah nyata atasku, dan kemuliaan Tuhan bersinar atas hidupku. Tidak ada kegelapan dalam hidupku. Kuasa kegelapan tidak lagi menguasai hidupku. Aku sehat, kuat, sehat, dilindungi, diberkati, dan penuh kemuliaan Tuhan. Kristuslah terangku dan keselamatanku. Aku terhubung kuat dan intim dengan pribadi Kristus, karena Yesus segalanya bagiku, dan doa menjadi terang bagi hidupku. Tetapi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Silakan kembali, saudara. Saudara, beberapa menit ini saya mau mengajak saudara perhatikan baik-baik tentang terang Tuhan atasku. Jadi itu bicara tentang pribadi. Katakan pribadi. Pribadi. Jadi Tuhan, waktu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak memberikan kekuatan. Dia memberikan pribadinya sendiri sebagai kekuatan kita. Amin. Waktu kita berdoa, Bapa, terangi aku mengalami kegelapan. Bapa tidak memberikan terang bagi kita. Bapa memberikan Yesus. Jadi terang itu adalah pribadi. Katakan terang itu adalah pribadi. Katakan Yesus terang hidupku. Amin, saudara. Haleluya. Jadi ada perbedaan antara terhubung dengan pribadi Tuhan yang adalah terang kita, dengan terhubung dengan terang sebagai sesuatu pemberian Tuhan. Kalau sesuatu itu seperti bara, tetapi kalau pribadi, dia punya perasaan, dia punya keinginan, dan dia punya emosi. Tapi kalau sesuatu, dia tidak punya emosi. Amin? Nah, kalau kita kemarin minggu lalu saya mengajak saudara memperhatikan 5 hal yang harus kita lakukan kalau terang Tuhan sudah ada pada kita. Itulah kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita bersekutu dengan sesama orang percaya. Yang ketiga, kita dewasa di dalam Tuhan, memiliki karakter Yesus. Yang keempat, kita melayani sesuai dengan bakat talenta yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan yang kelima adalah bahwa kita membawa jiwa bagi Tuhan. Kalau kita tidak melakukan hal ini, berarti kita salah terhubung. Kita bukan terhubung kepada pribadi Tuhan. Tuhan tidak mau kita terhubung kepada sesuatu atau pemberian Tuhan, tapi Tuhan mau kita terhubung kepada pribadi Tuhan yang adalah terang Tuhan. Katakan pribadi. Kalau barang, bagaimana cara memperlakukan? Kalau pribadi adalah hubungan. Katakan hubungan. Nah, apa tingkatan hubungan yang paling dalam? Tingkatan yang paling dalam adalah keintiman. Keintiman, saudara. Tapi kalau dengan barang itu sesuatu, kita nggak bisa intim. Kita nggak bisa dekat. Itu hanya memperlakukan. Tapi kalau dengan pribadi, berarti kita memiliki hubungan. Kita sudah tahu, kita kenal. Tapi tahu dan kenal harus lebih dalam lagi. Itulah intim. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan, kalau saudara lihat di dalam Alkitab, Yesus datang sebagai terang. Lihat di dalam, saya tidak akan ajak kita buka, tapi saudara perhatikan baik-baik saja. Yohanes 8 ayat 12, dia berkata, akulah terang dunia. Dia datang sebagai terang. Dia datang sebagai pribadi terang. Dia tidak membawa terang
Dia betul membawa terang, tetapi dia membawa dirinya sebagai pribadi terang itu. Dialah sang terang. Amin. Kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 9 ayat yang kelima, di situ dikatakan selama aku ada di dunia, akulah terang dunia. Di dalam Yohanes 12 ayat 46, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Jadi aku datang ke dalam dunia sebagai pribadi yang adalah terang. Aku bukan membawa sesuatu yang namanya terang. Akulah terang. Pertanyaannya saudara, apakah engkau terhubung kepada pribadi Tuhan yang adalah terang kita, atau engkau sedang terhubung dengan sesuatu yang adalah terang Tuhan? Kalau engkau tidak melayani Tuhan, berarti sebenarnya engkau tidak terhubung kepada pribadi Tuhan. Kalau engkau tidak menyembah Tuhan, berarti engkau tidak terhubung kepada pribadi Tuhan. Kalau engkau tidak bertumbuh dalam Kristus, berarti engkau tidak terhubung kepada pribadi Tuhan. Kalau engkau terhubung kepada pribadi Tuhan, maka engkau akan menyembah Tuhan. Engkau senang terhubung dengan sesama orang percaya. Engkau senang memiliki karakter Kristus. Engkau senang melayani Tuhan dengan bakat talenta yang daripada Tuhan. Dan engkau senang bawa jiwa. Engkau tidak melakukan ini, berarti engkau tidak terhubung kepada pribadi Tuhan yang adalah terang. Mazmur 27, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Kalau engkau takut, berarti engkau tidak mempercayai Tuhan adalah terang. Kalau engkau percaya kepada Tuhan adalah terang, maka engkau tidak perlu takut. Mengapa banyak orang tipu-tipu? Mengapa banyak orang tipu-tipu? Oleh karena dia tidak percaya kepada pribadi Tuhan yang memelihara. Artinya, kita tidak takut itu adalah hasil kepercayaan kita kepada terang Tuhan. Kepada pribadi Tuhan yang adalah terang. Amin. Lihat, itu bukan syarat. Kita tidak takut, kita tidak khawatir, kita penuh sukacita, penuh damai sejahtera, oleh karena kita tahu bahwa Kristus adalah terang hidup kita. Jadi kalau kita percaya kepada terang, Yesus adalah terang hidup kita, maka hasilnya adalah kita tenang, kita tidak khawatir. Amin. Haleluya. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-5, di situ dikatakan hendaklah terangmu bercahaya. Di situ dikatakan hendaklah terangmu bercahaya dan perbuatanmu yang baik, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik sehingga memuliakan Tuhan. Artinya terang itu kaitannya dengan perbuatan. Kalau kita terhubung dengan pribadi Yesus, berarti kita terhubung kepada beberapa hal. Berarti yang baik-baik. Kita terhubung kepada perkataan Yesus, berarti kita terhubung pada firman-Nya. Kedua, kita terhubung kepada perbuatannya. Katakan perbuatannya. Kita ucapkan dulu. Saya terhubung kepada firman-Nya. Saya terhubung kepada perbuatannya. Perbuatannya itu tindakannya. Perbuatannya dan tindakannya kalau kita renungkan di Alkitab, paling tinggi, paling dalam waktu dia rela mati di kayu salib. Filipi pasal yang kedua mengatakan ia tidak menyayangkan dirinya, dia rela mati, dia mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba, dan dia rela mati di kayu salib. Saudara, perbuatannya yang tertinggi, yang terbaik yang dia lakukan atas hidup kita adalah dia rela mati bagi kita. Kita terhubung kepada pribadi Yesus, berarti kita terhubung kepada perbuatannya yang menebus dosa kita. Kalau engkau tidak mengakui karya penebusan Kristus, maka engkau tidak terhubung kepada pribadi Yesus. Yang berikut engkau terhubung, kalau saudara perhatikan, engkau terhubung kepada karakternya. Apa karakter utama dari pribadi Yesus? Kasih. Saudara kalau lihat saya, saudara akan cepat menilai, oh Pak Edwin itu begini. Kalau saudara lihat saudari Diana, oh Diana itu orangnya begini. Apa itu? Itu bicara tentang ciri utama. Ciri utama itu bicara tentang karakter. Katakan saya terhubung kepada karakter Kristus. Amin. Yang keempat, kalau sudah merenungkan, kalau kita terhubung kepada pribadi Tuhan yang adalah terang, bukan kepada sesuatu yang adalah terang Tuhan. Kalau kita terhubung kepada pribadi Tuhan, kita terhubung, yang keempat adalah kita terhubung kepada teladan. Katakan teladan.
Haleluya. Itu sebabnya Tuhan berkata, Paulus berkata, ikutlah aku, ikutlah teladanku, karena aku mengikut teladan Yesus. Gitu. Seperti Yesus, begitulah aku mengikut Yesus. Kalau engkau mengikuti teladan Yesus, engkau memperhatikan perkataannya, perintah-perintahnya, engkau mengikuti apa yang disuruh Tuhan bagi kita. Alkitab berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Orang sekitar kita, teman-teman kita, ceritakan tentang Yesus kepada mereka. Ajak mereka untuk terima Yesus. Ajak mereka untuk mengalami pengenalan yang benar akan pribadi Yesus. Amin. Itu berarti engkau terhubung kepada pribadi. Jangan salah fokus, saudara. Jangan salah fokus. Yang terakhir, saudara, kalau kita terhubung kepada pribadi Yesus, kita terhubung dengan kuasanya. Nah, kalau dengan kuasanya, mau tidak mau, kau harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Gereja kita gereja karismatik Pentakosta. Betul, saya tidak sungkan untuk memperkatakan ini. Tekanannya kepada apa? Tekanannya kepada kelahiran baru dan kepenuhan Roh Kudus. Tekanannya kepada dua ini. Meskipun ada hal-hal yang lain yang kita sampaikan, tetapi saya mau mengajak saudara, kita seluruh hidup kita ini adalah rohani. Katakan, seluruh hidupku ini adalah rohani. Waktu saudara bekerja itu rohani di hadapan Tuhan. Waktu saudara makan, Alkitab berkata waktu engkau makan, waktu minum, waktu engkau bekerja, maka biarlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Baik aku mati, baik aku hidup, semuanya untuk Tuhan. Jadi seluruh hidupmu, tidak ada yang sekuler, seluruh hidupmu adalah rohani di hadapan Tuhan. Nah, perhatikan, karena rohani di hadapan Tuhan, cara-cara yang kita lakukan harus dari sumber rohani, pribadi Yesus. Dan untuk mengalami kuasa, kita harus dipenuhi Roh Kudus. Amin. Ada Roh Kudus dalam diri. Amin, saudara. Ada pribadi Roh Kudus dalam diri. Nah, kalau sudah Tuhan yang adalah terang sudah di hatimu, kau nggak salah bersumber. Seperti mata air yang bersih, kalau engkau ambil dari mata air yang bersih, maka nggak pernah keruh. Tapi kalau engkau ambil air dari sungai, nggak jelas mata airnya dari mana, udah keruh, udah ada lumpur-lumpurnya, udah warna coklat begitu kan. Kita mendapatkan air yang kotor. Jangan salah terhubung, jangan salah iman, jangan salah fokus. Arahkan kepada pribadi Kristus. Beda antara Yesus menolong dengan Yesus saja. Betul. Kalau kita belajar Alkitab, ada yang namanya hamartia. Hamartia itu artinya adalah dosa karena meleset. Ada orang mengatakan dosa itu karena apa? Melawan, berarti bertolak belakang, 180 derajat bertolak belakang. Itu karena melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi orang Kristen bukan lagi melakukan perbuatan yang melawan. Tapi kadang-kadang anak Tuhan jatuh di dosa yang namanya hamartia, meleset. Kalau bedanya cuma 1 senti, nggak kena, tetap meleset. Bapak kalau sudah mau pandang, itu ada lingkaran besar, lalu makin kecil, lalu ada satu titik merah yang di tengah. Kalau sudah kena di titik tengah, berarti sudah meleset. Yesus menolong atau Yesus saja? Kalau Yesus saja, maka fokusmu kepada pribadi Yesus. Kalau Yesus menolong, nah itu bahaya. Contoh ya, kalau orang arsitek dia tahu, kalau cuma beda 1 senti, untuk jarak dekat masih sama-sama. Tapi kalau dari sini sampai ke arah Israel, kita udah beda kiblat. Yang tadinya kita pikir sedang mengarah kepada Yerusalem, tiba-tiba saudara kiblat ke yang negara tetangga. Oh gitu. Kalau saudara sudah salah fokus, waduh, itu berbahaya buat hidupmu. Saya mau mengajak saudara, jadikan Yesus segalanya. Jangan jadikan Yesus nomor 1. Pendeta ini sesat, ini dia. Saya mau kasih tahu kalau kau punya nomor 1, nomor 2, nomor 3, bahkan nomor 10.231, nomor berapapun, seluruh bagian nomor itu harus ada Yesus dan Yesus harus segalanya.
Amin. Kalau cuma nomor satu, oh saya mau utamakan Tuhan. Nomor satu apa Pak Pendeta? Saya mau ibadah. Bapak begitu kan? Oh berarti ibadah lah adalah nomor satu. Puji Tuhan saudara semua ini, kalau kategori seperti itu berarti engkau adalah orang yang menomor satukan Tuhan. Nomor dua apa? Oh kalau buat saya nomor dua, jalan-jalan Pak Pendeta. Jalan-jalan tanpa Tuhan itu bisa. Bahkan untuk mengedipkan mata saudara tanpa Tuhan itu mustahil. Amin. Miliki kesadaran bahwa segala hidupku ini adalah Kristus. Katakan segala hidupku ini adalah Kristus. Yesus Kristus segalanya bagiku. Amin. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kalau kau salah fokus, maka itu berbahaya buat hidupmu. Karena kau terhubung kepada pertolongan Tuhan, kepada sesuatu yang bernama pertolongan, kepada sesuatu yang dari Tuhan yang namanya kekuatan, yang sesuatu yang berasal daripada Tuhan yang namanya berkat, atau yang berkaitan dengan jalan, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan perlindungan, sesuatu. Tapi kalau kita terhubung kepada sumber, kepada pribadi yang bisa menolong, bisa melindungi, bisa memberkati, kita terhubung kepada pribadi, maka itu sungguh luar biasa. Haleluya. Jadikan Yesus segalanya. Jangan cuma jadikan Yesus nomor satu. Segala hidup kita, di semua lini hidup kita adalah pribadi Yesus. Tundukkan kepala di hadapan Tuhan, arahkan hati. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tanya kepada dirimu, apakah engkau terhubung kepada sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, atau engkau terhubung kepada pribadi Tuhan itu sendiri? Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka terhubung kepada pribadi Tuhan. Mereka disembah patung dari Raja Nebukadnezar. Mereka berkata, kami percaya Tuhan yang kami percayai akan menolong. Kami tidak akan menyembah patung buatan Tuhan. Saudara, itulah orang yang fokus kepada pribadi. Apapun yang terjadi, engkau menjadikan Yesus Kristus segalanya. Maukah engkau memiliki keintiman bersama dengan Kristus? Maukah engkau memiliki hubungan yang dalam dengan pribadi? Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Syakarawa sekila yasu. Syakarawa yasu. Kami buka hati bagi Tuhan.
sebabnya saudara, kalau saudara renungkan di Alkitab, semua sakramen seperti baptisan Roh Kudus itu makanya supaya kita menyatu dengan pribadi Yesus. Ibadah-ibadah seperti ini dibuat supaya kita menyatu dengan pribadi Yesus. Setiap lagu-lagu yang kita nyanyikan, setiap doa-doa kita, setiap firman Tuhan yang kita terima, supaya kita mengalami persekutuan dengan pribadi Yesus. Haleluya. Haleluya. Buatlah komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau memiliki hubungan yang intim bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan, Tuhan kami, jamah hidup kami. Dan waktu kami mengadakan perjamuan kudus, kami menyatu dengan pribadi-Mu, menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami siapkan hati kami membuka hati bagi Tuhan. Tuhan jamah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mengadakan perjamuan kudus, satu pujian kita akan nyanyikan. Karya terbesar dalam hidupku, kasih yang berikan. Saudara-saudara yang nonton secara online atau yang nanti akan menemukan video ini, saudara bisa menerapkan di rumah. Kita bisa mengadakan perjamuan kudus bahkan sekalipun secara online. Nah saudara, sebelum saya lanjut saudara, saya rindu saudara memiliki kesaksian di dalam hidup saudara. Kalau saudara mau bersaksi, setiap minggu kita akan mengadakan ruang kesaksian. Tapi tidak tiba-tiba saudara, oh saya mau, begitu. Saya mendorong saudara, kalau saudara memiliki kesaksian, saudara harus mendapatkan pengarahan dulu bagaimana baiknya menyaksikan.
ada beberapa hal yang tidak boleh disampaikan pada waktu memberikan kesaksian. Contoh menyerang orang lain. Nah, itu sebabnya saudara bisa hubungi saya atau saudara bisa hubungi dia. Lalu yang kemudian kami mengajak saudara minggu depan hadirlah bersama-sama, baik secara onsite di tempat ini maupun secara online. Kalau saudara takut datang secara onsite, nggak usah datang, di rumah saja. Nah gitu. Tapi nonton secara online. Tapi kalau saudara mau datang dengan iman, dengan penuh keberanian, karena perlindungan pemeliharaan Tuhan ada dalam hidup kita. Bukan berarti kalau saudara nggak datang tidak ada perlindungan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Saya mendoakan selalu bahwa saudara semua yang sudah terhubung maupun yang akan segera terhubung di bawah pelayanan ini selalu sehat, kuat, tidak ada virus corona, tidak ada kemiskinan, tidak ada malapetaka, tidak ada kesialan, tidak ada kutuk terjadi di sini. Dari tataran doa, dari tataran memperkatakan itu sudah kami ucapkan. Tapi saudara nyeberang jalan, lihat kiri kanan, berarti butuh hikmat. Begitu. Jadi saya mendorong saudara gunakan hikmat yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara datang dengan iman, dengan penuh keyakinan. Amin saudara. Haleluya. Dan bukan kebetulan saudara mendapatkan ayat ini. Alkitab berkata Yesus adalah roti kehidupan. Jadi roti kehidupan itu pribadi. Tuhan banyak sekali yang menunjukkan di Alkitab bahwa kita bukan terhubung kepada sesuatu, tetapi kepada pribadi Tuhan. Yesus berkata, akulah roti kehidupan. Jadi roti itu bukan sesuatu, itu adalah pribadi. Kita sedang makan pribadi Yesus. Nah, pada waktu saudara dapat ayat ini, mintalah kepada Roh Kudus. Berkata Roh Kudus, hidupkan ayat ini dalam diri. Apa maksudmu? Amin. Mari kita berdiri sama-sama. Haleluya. Berdoa saudara, ucap syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Alkitab berkata di dalam 1 Korintus pasal ke-10 ayat yang ke-16, pada waktu kita makan roti yang dipecah-pecahkan, ini merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus. Pada waktu kita minum dari cawan pengucapan syukur, kita sedang menyatu dengan darah Yesus. Jadi inti dari perjamuan kudus ini adalah menyatu dengan pribadi Yesus dalam hal tubuh dan darah Yesus. Sekarang taruhlah roti di tangan kanan, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan, di tangan kami ada roti perjamuan kudus. Kami imani pada waktu kami makan roti ini, kami sedang menyatu dengan tubuh Yesus. Selama Yesus ada di dunia, tubuhmu ya Tuhan, tubuh Yesus tidak pernah sakit-sakitan. Tidak ada kelemahan, tidak ada kutuk, tidak ada kesialan, tidak ada kegagalan. Selalu segar, kuat, sehat dalam perlindungan. Berpikiran cerah, berpikiran cemerlang, berkarisma. Dan itulah tubuh kami. Karena pada waktu kami makan ini dengan iman, tubuh Yesus sudah ada pada kami. Itu sebabnya di malam Yesus mengadakan perjamuan kudus, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berarti tubuh Yesus sudah diserahkan bagi kita. Tubuh Yesus sudah ada pada kita. Imani bahwa tubuh Yesus itu yang sehat dan kuat, apalagi sesudah dia bangkit, tubuh kemuliaan sudah ada pada kita. Tidak ada virus corona, tidak ada penyakit-penyakit, tidak ada kelemahan dalam hidup kami. Kami terima dengan iman, tubuh Yesus sudah ada pada kami. Mari kita makan dan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Sekarang taruhlah cawan di tangan kanan, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya. Alkitab berkata, waktu kita minum dari cawan pengucapan syukur, bahasa terjemahan yang lain, the cup of blessing, cawan berkat, maka kita sedang menyatu dengan darah Yesus. Tuhan, seperti darah di tubuh kami mengalir di seluruh tubuh, begitulah kehidupan Kristus
Di dalam darah ada nyawa. Dan jadi waktu kami minum ini, maka ada nyawa Kristus, ada kehidupan Kristus di semua lini kehidupan kami. Kami imani ya Tuhan, kami sudah menyatu dengan darah Yesus yang menyucikan, mengkuduskan, membenarkan. Bahkan sekarang kami adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan kami imani bahwa sekarang darah Kristus sudah membuat kami mulia. Sebab di malam Yesus mengadakan perjamuan kudus, Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian yang baru yang diberkaikan oleh darahku. Itu berarti adalah cawan perjanjian baru dalam hidup kami. Dengan iman kami mau berkatakan, kami hanya disuplai oleh perjanjian baru Kristus. Bahwa oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kami, memberkati kami tanpa syarat. Tuhan sudah mengerjakan itu dalam diri kami. Itu sebabnya kami terima dengan iman bahwa ada perjanjian baru dalam hidup kami, dan kami sudah menyatu dengan darah Yesus. Mari kita minum dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya persilakan saudara untuk kembali. Kita akan nyanyikan satu lagu penutup. Lagu yang berkata, besar anugerah melimpah kasih-Mu. Saudara, sekaligus kita akan memberikan persembahan. Jadi ini sudah lagu penutup, sekaligus kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Saya mau berdoa untuk persembahan saudara. Apa yang saudara berikan kepada Tuhan, itu bukan membayar karya Tuhan. Amin. Saudara sedang melakukan sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan. Pegang persembahan saudara, angkat di hadapan Tuhan. Tuhan, kami percaya persembahan kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Bukan soal besarnya, bukan juga soal kecilnya, tapi dari hati kami mengucap syukur, merespon dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami memberi karena kami sudah diberkati. Kami memberi bukan supaya kami diberkati. Karena kami sudah diberkati, kami memberi dengan sukacita, tanpa paksaan. Bahkan kami melakukannya melebihi dari kekuatan dari apa yang Tuhan sudah tahu dalam hidup kami. Karena anugerah Tuhan yang membuat kami kuat, anugerah Tuhan yang membuat kami maju di dalam Tuhan. Diberkati ekonomi keuangan kami, diberkati makanan, minuman, pakaian kami, berkati bisnis, pekerjaan dalam nama Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Aku berdoa, setiap bisnis pekerjaan yang sedang mandek, dalam nama Yesus terbuka pintu berkat. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus aku berdoa, ada anugerah Tuhan yang melimpah bagi kami untuk menghasilkan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan lewat hidup kami kepada orang lain. Kami memberi dengan sukacita karena kami sudah diberkati. Haleluya. Jadikan lagu ini besar anugerah-Mu supaya kita memberikan sesuatu. Dan saya akan serahkan kepada Bapak kata berlebih berdoa itu.
kami percaya Tuhan bahwa kami telah terhubung dengan Kristus Yesus melalui iman kami. Tuhan, kami sudah melakukan yang terbaik karena Engkau Tuhan terlebih dahulu melakukan yang terbaik dari apa yang Allah Bapa inginkan. Terima kasih Tuhan. Sudah dosa kami. Yes. Sudah selesai. Sudah selesai. Amin. Yes. Haleluya. Kami berdoa Tuhan, diberkatilah bangsa dan negara Indonesia ini. Diberkatilah Tuhan pemerintahan yang ada saat ini. Diberkatilah presiden, wakil presiden, menteri. Haleluya. Tuhan memberkati setiap kepala daerah yang ada. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk kepala daerah DKI Jakarta. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah memilihnya dan bahwa segala keputusan, segala kebijakan yang Dia buat adalah demi kemuliaan Tuhan dan bagi kemakmuran warga DKI Jakarta. Kami percaya Tuhan, warga DKI ini secara khusus semakin sehat, semakin kuat, bahwa virus corona tidak lagi punya ajinya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami beriman. Haleluya. Kami berdoa Tuhan buat setiap pemimpin-pemimpin gereja yang ada. Kami berkati mereka Tuhan. Setiap pelayanan yang dilakukan, baik itu di kota-kota besar sampai kepada pelosok-pelosok kita ini Tuhan. Engkau memberkati mereka, memberikan penghiburan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan bagi setiap pekabar-pekabar Injil, baik di media televisi, media radio maupun di media cetak. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang dikabarkan menjadi berkat, tidak kembali sia-sia, dan bahwa setiap orang yang menyampaikannya pun diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan secara khusus buat gembala sidang di tempat Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang sudah menetapkan keluarga ini Tuhan untuk melayani di tempat ini. Engkau yang sudah memberkati beliau. Engkau yang sudah memberikan inspirasi dari Tuhan, nubuat-nubuat Allah baginya untuk disampaikan kepada kami semua jemaat Tuhan di tempat ini. Memberkati Tuhan buat setiap apa saja yang dilakukannya, baik itu pelayanan-pelayannya maupun di dalam rumah tangganya. Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan secara khusus juga Tuhan buat setiap pelayan-pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan memberkati sehingga Tuhan memberkati buat pemain musik. Tuhan memberkati buat Diana yang telah menyampaikan firman Tuhan. Saya Tuhan, Tuhan ya dan amin. Tuhan memberkati keluarganya, memberkati kedua orang tuanya, memberkati buat saudara. Kami semua Tuhan yang hadir pada saat ini, kami percaya kami diberkati, dan kami usaha kami Tuhan berkati, kesehatan kami kuat senantiasa karena Kristus demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur buat segala sesuatu yang Engkau kerjakan bagi kami. Haleluya. Mari kita duduk sama-sama. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, arahkan hatimu. Saudara, terhubung kepada pribadi Tuhan yang adalah berkat-Mu. Amin. Dan Dia adalah sumber berkat. Jadi waktu saya mengucapkan ini adalah bicara tentang respon. Apakah engkau mengimani atau tidak? Tapi sebagaimana imam-imam di zaman perjanjian lama waktu mengucapkan kata-kata berkat, diteriakin oleh umat Tuhan, amin, dengan sukacita. Saya mendorong saudara waktu saya mengucapkan ini, saudara tersenyum kepada Tuhan dengan sukacita. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan adalah terangmu, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kau pulang dengan sukacita, kekuatan dari Bapa, dan engkau pulang dengan kekuatan dan karya Kristus yang sempurna dan persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya, supaya engkau tetap hidup kekal. Taruh tanganmu di kepala, supaya engkau tetap sehat dan kuat,
supaya Engkau terpuji, terhormat, ternama, supaya Engkau tetap penuh kuasa, penuh ulapan baru, supaya Engkau tetap penuh hikmat dan pengertian. Engkau makin naik bukan turun, Engkau menjadi kepala bukan ekor. Di tengah-tengah pandemi meskipun, tetapi Engkau terpelihara dengan baik, Engkau dilindungi dengan dahsyat, Engkau diberkati dengan limpahnya, Engkau dijaga dengan kuat, Engkau dikasih tanpa batas, Engkau dipimpin oleh Roh Kudus, terbuka pintu berkat atas hidupmu. Engkau berjalan dalam trek ilahi, hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia, hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, hidup dari iman kepada iman yang sempurna, dan Engkau kuat dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Dengan iman kita nyanyikan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah.